Bab 2226. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Nafas keberuntungan. Bagaimana nafas keberuntungan yang begitu kuat bisa muncul di tempat peristirahatan kaisar kuno? Tidak masalah, pasti ada sesuatu yang bagus di kuburan kaisar, meski jaraknya 3 kaki, kita harus mencarinya. Yah, aku juga bukan orang yang rakus. Hanya saja angsa liar itu sudah keterlaluan dan tidak ada yang tersisa. Lu Chen sedang dalam suasana hati yang baik, dan dia berjalan menuju tengah bukit tanpa menemukan tanda-tanda harta karun di sekitarnya. Sebab, tidak peduli mekanisme Ki Kaisar atau keberuntungan Ki yang kuat, sumbernya ada di tengah bukit. Setelah berjalan puluhan mil, Lu Chen mencapai puncak bukit, yang merupakan pusat dari seluruh area inti. Saat Lu Chen naik ke puncak bukit, bola matanya tegak. Ada begitu banyak hal di puncak bukit sehingga mata Lu Chen silau dan mulutnya hampir berair. Puncak gundukan itu tidak besar, hanya sekitar 1000 kaki, tetapi penuh dengan peti mati dan peti mati. Peti mati itu semuanya terbuat dari batu hitam dingin, diletakkan melingkar, banyak lingkarannya, ada ribuan pasang. Setiap pasang peti mati mengeluarkan energi kaisar, dan paksaan kaisar cukup sengit. Di dalam peti mati, tidak perlu menebak siapa yang tidur selamanya. Itu pasti kaisar kuno. Di tengah lingkaran tempat peti mati ditempatkan, ada ruang terbuka sekitar 10 kaki, yang penuh dengan buah juyun, setidaknya puluhan ribu buah. Dan di tengah banyak buah juluk, ada gas emas yang mengambang. Balon emas seukuran pelat muka, memancarkan aura langit dan bumi yang kuat, ternyata merupakan rejeki sang kaisar. Menurut catatan di buku-buku kuno, bentuk keberuntungan kaisar adalah kumpulan ki keberuntungan, yaitu emas murni. Keberuntungan Kaisar Agung, terbentuk setiap 10.000 tahun, dipanggil oleh kaisar dari semua ras di benua Yuanwu, dan dicatat menurut yang terbaik. Artinya, orang yang bersaing memperebutkan kekayaan kaisar harus menjadi kaisar terbaik di antara semua kaisar. Faktanya, dengan kata lain, para kaisar bersaing untuk mendapatkan nasib kaisar. Terus terang, kaisar dipilih berdasarkan nasib kaisar, dan hanya yang berprestasi yang akan menang. Adapun, kaisar hebat seperti apa yang akan dipilih oleh Great Emperor Games? Catatan-catatan dalam kitab klasik relatif umum, namun kaisar yang disukai kaisar pasti memiliki keunggulan tertentu. Seperti masih muda, atau memiliki level yang tinggi, atau memiliki kekuatan tempur yang kuat, atau bahkan memiliki banyak keberuntungan. Nilai keberuntungan meledak. Ya, kalau tidak, bagaimana saya bisa mengetahui bahwa Kaisar Yun bersembunyi di sini? Ada terlalu banyak harta karun di sini, tapi harta terbaik adalah keberuntungan kaisar. Baiklah, ambillah keberuntungan kaisar dulu, lalu gali semua buah juyun, lalu perampokan makam. Saya seorang jenius super tak tertandingi dengan cahaya tak terbatas, dan saya benar-benar terlibat dalam perampokan makam. Apakah saya bejat? Lu Chen menekan hati kecilnya yang gembira, berjalan ke arah Kaisar Yun, dan mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Tangkapan itu, tapi tangkapannya kesepian. Kaisar Agung Ki tampak seperti kumpulan gas, namun nyatanya ia bahkan bukan gas, ia hanyalah ketiadaan yang terdiri dari keberuntungan yang tak terhitung jumlahnya. Keberuntungan pada dasarnya tidak terlihat dan tidak berwujud, bagaimana bisa menjadi nyata? Oleh karena itu, tangan Lu Chen melewati keberuntungan kaisar, dan tidak ada yang tertangkap. Saat Lu Chen bersentuhan dengan keberuntungan kaisar, Lu Chen segera merasakan masalah. Keberuntungan Kaisar Agung tidak dapat diambil. Keberuntungan Kaisar Agung telah mengakar di sini, dan hanya dapat dipanggil setelah menunggu sampai terbentuk. Sepenuhnya, jika diambil secara paksa, keberuntungan Kaisar Agung akan kehilangan fondasinya, menyusut, tidak lagi merespons jalan surga, dan tidak dapat membuktikan Kaisar jika diperoleh. Pada saat itu, saya tidak tahu berapa ribu tahun yang diperlukan agar keberuntungan Kaisar Agung terbentuk. Awalnya, fondasi keberuntungan Kaisar Agung berada di bawah kota Zhongzhou, dan setelah 10.000 tahun menyerap keberuntungan langit dan bumi, kota itu akan disusun dan dibentuk. Belakangan, Kaisar Yun dibawa secara paksa dan disembunyikan di tempat peristirahatannya, jauh dari berdirinya kota Zhongzhou. Butuh waktu 100.000 tahun penuh bagi Kaisar Agung Yun untuk beradaptasi dengan tempat peristirahatannya, dan sekarang hampir siap untuk terbentuk. Jika Kaisar Agung Yun masih dibawa pergi secara paksa, maka ini akan menjadi era kesedihan lainnya, dan semua kaisar tidak perlu lagi membuktikan Kaisar Agung. Faktanya,
Bahkan jika Lu Chen ingin mengambil keberuntungan kaisar, dia tidak dapat mengambilnya, kecuali ada harta karun khusus. Kaisar Yi, harta apa yang bisa merampas keberuntungan kaisar? Lu Chen menatap Kaisar Yun di depannya, dan tidak bisa menahan nafas lagi. Saat dia melihat Kaisar Agung Yun, dia tahu siapa yang menyembunyikan Kaisar Agung Yun di sini. Menurut berbagai perilaku Yi Huang, dan dia adalah satu-satunya penjaga ladang Shuro Kabut Darah, bukan Yi Huang yang melakukannya. Mungkinkah hantu itu yang melakukannya? Jika keberuntungan Kaisar tidak beruntung, dan dia tidak bisa mengambilnya, maka dia hanya bisa menunggu keberuntungan Kaisar berakhir. Buah keberuntungan. Lu Chen melirik buah Juyun di mana-mana, dan senyuman muncul di wajahnya, singkirkan semuanya, tidak ada satu pun yang tersisa. Tetapi ketika dia membungkuk untuk mengambil Juyung Wo, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak dapat mengambilnya sama sekali. Seolah-olah ada kekuatan yang menahan Juyung Wo dengan kuat, bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia tidak bisa mengeluarkan Juyung Wo. Kekuatan keberuntungan. Lu Chen tiba-tiba menyadari, menoleh untuk melihat takdir Kaisar Agung lagi, dan dengan hati-hati merasakan segala sesuatu tentang takdir Kaisar Agung. Benar saja, dia merasakan ada kekuatan aneh yang menjaga antara Kaisar Agung keberuntungan dan buah juluk itu. Keberadaan kekuatan semacam inilah yang membuatnya mustahil untuk mengeluarkan buah Juyun dari tanah. Apakah buah-buahan pengumpul keberuntungan ini merupakan nutrisi keberuntungan Kaisar Agung? Keberuntungan Kaisar Agung perlu belajar dari keberuntungan Julung Wo agar bisa berkembang, sehingga bisa terbentuk. Aku pergi, Kaisar tidak bisa berolahraga, dan Juyung Wo tidak bisa bergerak, ini terlalu kacau. Untuk sesaat, Lu Chen bertanya-tanya apakah peruntungannya sedikit kurang beruntung. Hal yang paling menyedihkan di dunia ini adalah ada harta yang tak terhitung jumlahnya di hadapan Anda, tetapi Anda tidak bisa mendapatkannya. Apakah angsa sudah mencabut bulunya sehingga tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa? Saya bertemu ayam jago besi hari ini, hei, saya tidak bisa mendapatkan sepeser pun darinya. Kalau begitu, Lu Chen sangat tidak berdaya, dan melirik ke peti mati, mengungkapkan harapan terakhirnya, Kaisar tidak dapat memindahkannya, dan buah Juyun tidak dapat diambil. Itu tidak terlalu berlebihan untuk lemah untuk mencuri makam, kan? Segera, Lu Chen melambaikan tangannya dan membungkuk ke semua peti mati, mengungkapkan permintaan maafnya kepada semua Kaisar kuno. Setelah itu, Lu Chen membuka peti mati, dan melihat Kaisar kuno tidur di peti mati. Kaisar meninggal selama beberapa tahun yang tidak diketahui, dan hanya ada kerangka yang tersisa di peti mati, tidak ada yang lain. Namun kerangka tersebut masih mempertahankan kekuatan Kaisar, dan aura Kaisar yang terpancar darinya masih mengguncang segala arah. Mereka yang berada di bawah Raja Sejati mungkin tidak mampu menahan aura kekaisaran yang begitu kuat. Tapi Lu Chen adalah Raja Sejati Sihe. Lu Chen tidak ragu-ragu, dan langsung mencari jari kerangka itu, dan menemukan dua cincin interspatial. Cincin luar angkasa memiliki segel Kaisar, tetapi kekuatan segel tersebut telah melemah sejak lama. Lu Chen mengerahkan kekuatan jiwanya yang agung, menyentuh cincin luar angkasa, dan membuka segelnya. Dari dua cincin interspatial, salah satunya penuh dengan puing-puing, yang setara dengan tidak berguna. Di sisi lain, ada banyak barang bagus yang disimpan, seperti harta karun jenius, bahan obat berharga, bahan langka, berbagai ramuan, peralatan raja tingkat umum, del. Ada banyak hal di dalam ring luar angkasa yang cukup berharga. Jika mereka ditempatkan di sekte lain, mereka akan menjadi sumber daya yang sangat besar. Tapi Lu Chen tidak peduli dengan hal-hal ini. Dia memiliki banyak sumber daya, tetapi saat ini kekurangan buah Juyun dan pil Kaisar. Namun, cincin luar angkasa ini tidak mengecewakan Lu Chen. Di tempat ramuan itu disimpan, dia masih menemukan kumpulan pil Kaisar 9 pola. Setelah mengambil barang-barang itu, Lu Chen berhenti mengganggu tidur panjang Kaisar kuno, membangun kembali peti mati, dan kemudian pergi mencari yang lain. Ribuan peti mati dan ribuan Kaisar kuno tidur selamanya, dan mereka diganggu oleh Lu Chen satu persatu. Setelah bekerja selama beberapa hari, Lu Chen menggeledah ribuan peti mati. Tentu saja, semua keuntungan juga telah diselesaikan, dan sejumlah besar sumber daya dan material telah dipanen. Meskipun para kaisar kuno ini dimakamkan di sini, tidak ada satupun buah keberuntungan di cincin luar angkasa mereka. Pil Kaisar 9 pola telah memanen puluhan ribu keping, yang dapat memenuhi kebutuhan mendesak. Terlihat dari banyaknya kaisar pada zaman dahulu, sehingga pil Kaisar cukup umum.
Hanya saja kualitas tertinggi hanya Ji Wen, dan tidak ada satupun pil Huangze. Bisa dibayangkan bahwa Danzong memonopoli Xuan Wendan, hal ini telah terjadi sejak zaman kuno. Yang paling mengejutkan Lu Chen adalah pil kaisar binatang tingkat tinggi ditemukan di cincin luar angkasa. Di benua Yuanwu, hampir tidak ada kaisar binatang, dan pil kaisar binatang tingkat tinggi ini sangat berharga. Ada ribuan kaisar binatang laut di laut terlarang, tetapi orang-orang berbahaya itu mengintai demi keberuntungan kaisar. Apakah satu-satunya bis Emperor Pelet yang digunakan untuk alkimia atau casting? Ini adalah masalah, dan ini sangat mengganggu Lu Chen. Untuk menyempurnakan pil kaisar, bubuk yang dimurnikan dari pil kaisar binatang harus digunakan sebagai panduan pil. Berat pil bis Emperor agak kecil, jika digunakan untuk menyempurnakan pil 9 kaisar cantik, itu tidak akan mampu memasok pasukan fanatik sebanyak 5.000 orang. Namun tidak menjadi masalah sama sekali untuk menyediakan puluhan anggota inti legiun. Tapi inilah masalahnya, bis Emperor Pelet tingkat rendah sudah cukup untuk menyempurnakan Emperor Pil, tetapi jika Anda menggunakan bis Emperor Pelet tingkat tinggi untuk menyempurnakan alkimia, sayang sekali. Kaisar binatang tingkat tinggi setara dengan kaisar dengan 3 tempat duduk. Bis Emperor Pelet tingkat tinggi jelas merupakan yang paling langka dari yang langka, yang terbaik dari yang terbaik. Sebuah keberadaan yang tidak akan pernah dapat ditemukan. Jika Anda memberikan bis Emperor Pelet tingkat tinggi ini kepada Fei Long, dengan pencapaian Fei Long yang sangat tinggi dalam casting, mungkin Anda bisa menempa senjata kekaisaran. Lu Chen menginginkan pedang kaisar. Setelah menutup-tutup peti mati terakhir, Lu Chen menepuk pantatnya. Bersiap untuk pergi. Tiba-tiba, nafas keberuntungan datang dari belakang, mengalir deras seperti banjir. Serangan diam-diam. Lu Chen terkejut. Karena tergesa-gesa, dia bahkan tidak punya waktu untuk membuka tubuh pertarungannya, jadi dia buru-buru mengedarkan energi aslinya, dan berbalik dengan tangannya yang gemetar untuk meraihnya. Dengan genggaman itu, dia menabrak sesuatu di belakangnya, tapi dia masih merasa kesepian. Karena, yang muncul dari keterkejutan itu hanyalah keberuntungan Kaisar Agung. Entah kenapa, Dadiun meninggalkan posisi aslinya dan bergegas ke arahnya. Akibatnya, bisa dibayangkan bahwa dia tidak bisa mengalahkan keberuntungan Kaisar Agung yang nihilistik, tetapi terkena keberuntungan Kaisar Agung. Namun, nasib Kaisar Agung yang nihilistik menghantam tubuhnya, sama seperti serangannya terhadap nasib Kaisar Agung, ia juga menabrak kesepian, yang tidak menimbulkan bahaya sama sekali. Apa-apaan? Apakah Kaisar Keberuntungan Agung membuatku pergi? Aku tidak mengejar sebelumnya, tapi sekarang aku pergi. Jadi aku berlari keluar untuk mengejar, bukankah itu tindakan yang tidak perlu? Tunggu, mengapa Kaisar Keberuntungan Agung menggangguku? Ini tidak seperti membuatku pergi. Rasanya seperti ingin mengikutiku. Namun, takdir Kaisar Agung belum sepenuhnya terbentuk dan tidak bisa pergi dari sini. Bagaimana ia bisa mengikutiku? Lu Chen menyaksikan Kaisar Yun menyerang tubuhnya dari waktu ke waktu, dan berputar mengelilinginya dari waktu ke waktu. Untuk sesaat, dia merasa bingung, tidak tahu apa yang ingin dilakukan Kaisar Yun. Setelah beberapa saat, Diyun Agung tidak lagi berbalik, melainkan perlahan memasuki tubuhnya, seolah ingin menyatu dengannya. Pada saat itu, 5 urat naga di tubuh terbangun dengan kaget, mengangkat kepala mereka satu demi satu, dan dengan marah mengusir Kaisar. Setelah diusir dari tubuhnya, Kaisar Yun menyerang kembali, terus menyusup ke dalam tubuhnya, dan diusir oleh 5 pembuluh darah naga. Dengan cara ini, 5 pembuluh darah naga terus menjauh, tetapi keberuntungan Kaisar Agung terus berlanjut, masuk, Anda mengantar saya di kedua sisi, dan siklus berlanjut, tidak pernah menyerah. Saya pergi, sungguh suatu kejahatan, ya Tuhan, keberuntungan Kaisar Agung, benar-benar jatuh cinta padaku. Merupakan keajaiban bahwa orang ini ingin memberkati saya terlebih dahulu, meskipun dia belum terbentuk sempurna. Tapi, 5 urat naga, menolak keberuntungan Kaisar Agung. Jika pembuluh darah naga tidak menolaknya, aku akan menyerap keberuntungan Kaisar Agung, segera melewatkan gelar Kaisar, dan langsung membuktikan Kaisar. Apa-apaan, aku sangat beruntung karena tidak ada yang memilikinya, dan aku sangat beruntung karena tidak ada yang memilikinya. Keberuntungan Kaisar berpihak padaku, dan aku tidak beruntung. Pada saat itu, Lu Chen mengerti sepenuhnya, tapi tidak bisa tertawa atau menangis karenanya. Disukai oleh Kaisar Yun, dia benar-benar tidak tahu harus senang atau sedih. Tidak mungkin, Jiulong Guiyijue yang dia latih bukanlah keahlian benua Yuanwu,
dan tidak menerima keberuntungan benua Yuanwu. Oleh karena itu, buah pengumpulan keberuntungan tidak berlaku baginya, begitu pula dengan keberuntungan kaisar. Bahkan jika Kaisar Yun ingin memaksanya untuk memberkatinya, itu tidak akan berhasil. Ada pembuluh darah naga yang menjaganya. Dia ingin menyerap keberuntungan Kaisar Agung, tetapi pintunya tidak berguna. Bagaimana jika ini bukan kejahatan? Keberuntungan Kaisar Agung, Anda dan saya tidak ditakdirkan, jadi jangan buang waktu Anda untuk saya. Kembalilah dan tumbuh perlahan, tunggu hari ketika kamu keluar dari kepompong. Pada saat itu, saya akan memperkenalkan seorang kaisar yang hebat kepada Anda. Dan Anda dapat memberkatinya. Dia adalah tunanganku, seorang kaisar binatang muda yang kuat, yang mengendalikan binatang unicorn, sungguh hebat. Saat kamu melihatnya, kamu pasti menyukainya, kamu pasti akan menyukainya, dan kamu akan sukses. Kamu harus ingat bahwa namanya Ming Yue, dia perempuan, dan binatang yang dia kendalikan adalah unicorn, bukan harimau putih. Lu Chen memperhatikan Kaisar Agung Yun masuk dan keluar dari tubuhnya, begitu persuasif, dia tidak peduli apakah Kaisar Agung Yun memahaminya atau tidak. Setelah beberapa saat, keberuntungan Kaisar Agung berhenti memasuki tubuh Lu Chen. Saya tidak tahu apakah dia memahami kata-kata Lu Chen, tetapi dia tetap menyerah, dan kembali ke tempat semula, terus tumbuh dengan cara yang tidak senonoh. Sangat disayangkan bahwa Escape Earth Rune Chain tidak dapat dibagikan kepada orang lain. Jika tidak, saya akan membawa Ming Yue dari bawah dan membuktikan Kaisar secara langsung. Tidak perlu bersaing dengan orang lain. Lu Chen melihat keberuntungan Kaisar Agung di sana, dan menghela nafas tak tertandingi. Terlebih lagi, nasib Kaisar Agung hanya tinggal sedikit lagi untuk terbentuk sepenuhnya. Lu Chen memperkirakan bahwa setelah 3 bulan, takdir Kaisar Agung pasti akan keluar dari kepompongnya. Ketika saatnya tiba, Lu Chen melirik buah-buahan yang dikumpulkan di mana-mana. Dia harus mencabut bulunya, dan tidak ada yang tersisa. Dia harus kembali lagi, tepat pada waktunya untuk melonggarkan kendalinya atas Juyunguo pada saat keberuntungan Kaisar Agung mulai terbentuk. Dia ingin menjarah semua Juyunguo. Biarpun itu ayam jago besi, bulu besinya harus dibersihkan. Tempat peristirahatan, perimeter bagian dalam. Raja sejati dari 5 klan membangun kembali lingkaran dalam dan melanggar batasan yang diberlakukan oleh Kaisar Yi, bekerja dengan lancar. Di area pengembangan ras iblis, Raja Iblis sedang memerintahkan bawahannya, berjuang untuk menyerang larangan, dan dia sangat sibuk. Tiba-tiba, seseorang masuk ke area ras iblis, dan bahkan berada di belakang Raja Iblis. Siapa? Guru Iblis memperhatikan orang di belakangnya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihat, tetapi melihat seseorang yang mengenakan jubah iblis. Pria itu mengenakan tudung, pinggiran topinya ditarik ke bawah sangat rendah, dan kepalanya juga tertunduk sangat rendah, jadi dia tidak bisa melihat wajahnya sama sekali, tapi auranya adalah aura Raja Empat sejati. Harmoni, hei, Raja Iblis, ini aku. Pria itu berbisik, tapi suaranya sangat familiar. Tetapi Tuan Iblis itu sangat sibuk sehingga dia pusing, tetapi untuk sementara, dia tidak tahu siapa orang itu. Kalau kamu tidak berangkat kerja, kenapa kamu bermalas-malasan di belakang tuanku? Raja Iblis tidak terlalu peduli, bagaimanapun, pria itu memiliki aura iblis pada dirinya, jadi dia tidak diragukan lagi adalah salah satu miliknya, jadi dia melonggarkan kewaspadaannya dan mulai berteriak padanya. Di klan iblis, selain Kaisar Iblis, dia adalah orang yang paling kuat dan dapat memerintah semua iblis. Iblis itu hanyalah Raja Sihe yang sebenarnya, dia harus menjadi bawahannya, dan dia bisa memerintahnya sesuka hatinya. Lelucon, aku tidak pernah melakukan kuli seperti ini. Pria itu tersenyum, menarik tudung kepalanya, dan perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah tampan. Tanah. Ketika Guru Iblis melihat wajah yang dikenalnya itu, dia sangat terkejut sehingga satu Buddha naik ke surga dan 2 lainnya keluar dari tubuhnya. Sebab, orang itu tak lain adalah Lu Chen. Adapun mengapa Lu Chen memiliki aura iblis pada dirinya, dia tidak tahu. Tapi dia telah lama menerima kabar bahwa Lu Chen memiliki keterampilan penyamaran yang luar biasa, dan bahkan bisa mengeluarkan aura berbagai ras. Lu Chen membuat isyarat diam, dan menemukan seseorang berjalan di dekatnya, jadi dia menundukkan kepalanya, tidak lagi berbicara dengan mulutnya, tetapi langsung mengirimkan suara itu kepada iblis. Diam, aku mati untuk sementara, aku tidak ada lagi di dunia ini, aku sekarang dipanggil Lukiha.
Kamu masih hidup. Bagaimana kamu bisa hidup? Kamu tidak bisa hidup. Raja Iblis menatap Lu Chen seperti hantu, dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya di wajahnya, dan dengan gemetar mengirimkan suaranya kembali, Kaisar Yi adalah 3 kaisar, kaisar terkuat di benua Yuanwu, dengan telapak tangan dari udara, di bawah raja yang super sejati, saya khawatir Anda harus naik ke surga dan kembali ke tahta, bagaimana Anda bisa melarikan diri dari tangan Kaisar Yi? Menipu sampai mati. Lu Chen mengirimkan transmisi suara. Menipu sepanjang hari. Iblis bingung. Ya, Kaisar Yi telah hidup lebih dari 100.000 tahun, dan orang tua itu baik-baik saja. Bisakah kamu menipu dia dengan berpura-pura mati? Kamu benar-benar punya masalah otak. Jika kamu tidak bisa membodohi Kaisar Yi, bisakah aku tetap muncul di hadapanmu? Ini, masuk akal. Berita bahwa aku masih hidup, sebaiknya kamu tutup beritanya dan jangan sebarkan, kalau tidak maka akan sangat buruk bagi iblis. Lihat apa yang kamu katakan, kamu adalah ras manusia, apakah kamu hidup atau tidak, itu bukan urusan iblisku. Karena, mulai sekarang, aku akan melakukannya bersembunyi di jurang kiamat iblismu. Jika Kaisar Yi mengetahui bahwa saya berada di tempat para iblis, menurut Anda apa yang akan dipikirkan Kaisar Yi, lalu apa yang akan dia lakukan? Biarkan aku pergi, apa yang kamu lakukan di wilayah iblisku, bukan ini menyeret iblis ke dalam air. Anda berjanji bahwa jika saya mempertahankan Raja Yan, Anda akan membuka jurang kiamat dan membiarkan saya membawa pasukan saya untuk berlatih. Apakah kamu ingin menarik kembali kata-katamu? Ini, pertanyaan yang lemah, bagaimana jika tuannya bertobat? Harga pertobatan sangat tinggi, aku akan membunuh semua iblis kuat di sini, termasuk kamu. Kamu berani, saya berani, klan iblis saya juga memiliki seorang kaisar, jika Anda menyentuh kami, kaisar iblis saya pasti akan keluar dan membunuh Anda. Saya tidak membutuhkan kaisar iblis untuk keluar, saya akan melakukannya melemparkan diriku ke dalam perangkap dan mengambil inisiatif untuk pergi ke gua iblis. Mengambil inisiatif untuk mencari kematian. Kamu bodoh sekali, bagaimana aku bisa mengadili kematian? Saya pasti akan memancing Yi Huang ke sarang iblis, dan kemudian akan terlihat bahwa Kaisar Iblis Anda pasti akan menolak Yi Huang turun ke sarang iblis, jadi Anda harus bertarung dengan Yi Huang. Saya mendengar bahwa Kaisar Yi adalah kaisar terkuat di benua Yuanwu. Jika Kaisar Iblismu bertarung dengannya, itu mungkin akan mengerikan. Petik 2. Kamu sangat beracun. Hei, itu tidak disebut racun, itu disebut harga pertobatan. Siapa bilang Tuhan telah bertobat? Saya tidak menarik kembali kata-kata saya hanya menggunakan analogi, semua hal lain hanya imajinasi Anda. Petik 2. Kamu benar-benar tidak menyesalinya. Aku benar-benar tidak menyesalinya, itu lebih benar daripada mutiara. Iblis benar-benar menepati janjinya, dia menepati janjinya. Diperlukan. Kalau begitu, kamu telah menyelesaikan Abyss of Doom dalam beberapa hari terakhir, dan aku akan membawa legionnya masuk. Sangat cepat. Waktu adalah uang, suatu hari nanti. Berapa banyak uang yang akan hilang, maukah kamu membayarku? Baiklah kalau begitu, di mana pasukanmu? Kota Benua Tengah. Di mana kamu berencana pergi ke sarang iblis? Tentu saja, Blood Mist Surafield adalah yang tercepat. Di arena, ada gerbang cahaya dari klan iblismu yang mengarah langsung ke gua iblis. Kalian ras manusia tidak bisa melewati gerbang cahaya eksklusif ras iblis kami. Untuk melindungi keselamatan ras iblis, Raja Iblis kami secara khusus telah menetapkan larangan keluar dari gerbang cahaya. Selama non-iblis memasuki gua iblis melalui gerbang cahaya, mereka akan dilarang dan diserang. Aku akan pergi, ada baiknya membuang barang-barang itu, dan kaisar harus mati. Betapa baiknya kaisar iblismu bagimu, lihat betapa buruknya kaisar sayapku terhadap kami. Di antara para kaisar di seluruh benua Yuanwu, Yi Huang memiliki kekuatan tempur terkuat dan karakter terburuk. Hanya dapat dikatakan bahwa sangat disayangkan Anda memiliki bajingan seperti itu. Lupakan saja, jika kamu tidak menyebut kaisar sayap, kamu akan merasa mual ketika menyebut orang itu. Kamu harus mengaturnya, di mana aku bisa pergi ke sarang iblis. Turun dari Gunung Zhenmo, aku akan pergi. Gunung Zhenmo ada di gurun barat. Buang-buang waktu saja jika pergi ke sana. Bagaimana kalau pergi ke kota Wufang? Jangan pergi ke kota Wufang. 5 ras kita akan ditempatkan di sana bersama-sama, terutama klan Ming. Kita tidak boleh membiarkan klan Ming melihat umat manusia turun ke sarang iblis.
Tapi dari nada bicaramu, kami para iblis tidak terlalu mempercayai Nadir. Memang benar, iblis dan Hades adalah sekutu, tapi tidak baik menyebut mereka sekutu. Ada banyak hal yang kami, para iblis, tidak ingin Hades ketahui. Aneh, bahkan iblismu pun waspada terhadap Ningsu. Bukan hanya ras iblisku, bahkan ras monster dan ras binatang pun sama-sama mewaspadai Hades. Ras alien ini terlalu misterius, kami masih belum tahu dari mana asalnya, apa tujuan mereka sebenarnya, kami tidak tahu apa-apa, kita tidak bisa sepenuhnya mempercayai mereka. 100.000 tahun yang lalu, Kaisar Feng Yao meramalkan bahwa orang-orang Ming akan menjadi bencana bagi benua Yuanwu. Aku pernah mendengarnya, tapi itu tidak mungkin. Hades dan para hantu telah bertarung selama ratusan ribu tahun, dan kekuatan mereka telah lama habis. Sekarang hanya ada satu Kaisar Hades yang tersisa, dan mereka tidak dapat membalikkan keadaan. Mungkin, mendengar apa yang dikatakan iblis begitu banyak, Lu Chen mengangguk, dan kemudian berkata melalui transmisi suara, "Oke, 3 hari kemudian, saya akan membawa orang turun dari Gunung Zenmo. Sebaiknya kamu tidak bermain-main. Jangan khawatir, Tuan mengirim seseorang ke Gunung Zenmo untuk menemuimu." Begitu transmisi suara Raja Iblis keluar, sosok Lu Chen melintas dan menghilang seketika. Lu Chen diam-diam meninggalkan ladang Shuro kabut darah, bersembunyi di kota kuno terdekat, dan kemudian melepaskan kesadarannya untuk menemukan seseorang. Kesadaran ilahi pertama-tama pergi ke Gunung di Miao, sampai ke puncak gunungnya sendiri, memasuki gua buatan di gunung tersebut, dan kemudian memerintahkan semua orang di Legiun Fanatik untuk diam-diam meninggalkan gunung di Miao dan berkumpul di kota kuno di sini. Setelah itu, Lu Chen mengendalikan kesadarannya untuk pergi ke Xuantianzong, mencari Linghua, Fei Long dan Sangguan Jin, dan berencana memanggil mereka juga, tidak perlu mengambil risiko dinobatkan sebagai kaisar di Xuantianzong. Tanpa diduga, Lu Chen menemukan bahwa Fei Long dan Sangguan Jin telah memasuki konsentrasi yang dalam, memasuki keadaan ekstasi, dan sedang memadatkan gerbang 3 pembakar. Fei Long dan Sangguan berada pada saat kritis dalam kultivasi, yang terbaik adalah tidak mengganggu mereka, jika tidak mereka akan mudah gagal. Jika Fei Long dan Sangguan berada dalam situasi seperti itu, mereka hanya bisa mengambil risiko menjadi kaisar di Xuantianzong. Di sisi lain, Linghua mematuhi instruksi Lu Chen, mengambil kesempatan untuk memberikan pil kaisar 9 pola. Menunggu orang sungguhan yang kejam membuka pagoda Xuantian, dan kemudian tinggal di pagoda Xuantian. Orang sungguhan yang kejam tidak punya pilihan selain membiarkan Linghua tinggal di pagoda Xuantian dan berlatih dengan orang sungguhan yang sombong. Karena Linghua memasuki pagoda Xuantian dan dikelilingi oleh orang sungguhan yang kejam, tidak perlu mengikutinya ke Abyss of Doom. Selain itu, pagoda Xuantian dibatasi oleh kaisar, kesadaran spiritualnya tidak dapat masuk, dan dia tidak dapat memberi tahu Linghua. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengakui beberapa patah kata kepada Raja Jahat yang sebenarnya, dan kemudian kesadarannya kembali. Adapun Ming Yue, Lu Chen telah pergi ke Istana Binatang Spiritual, dan kesadaran spiritualnya tidak dapat mencapai Istana Binatang Spiritual, jadi dia tidak dapat memberi tahu Ming Yue. Istana Binatang Spiritual memiliki lingkungan yang baik untuk pertumbuhan kilin. Ming Yue berhak dinobatkan sebagai kaisar di Istana Binatang Spiritual. Bagaimanapun, hak Ming Yue diizinkan oleh Yi Huang, dan tidak akan ada bahaya. Namun, Ming Yue telah melangkah ke negara setengah kaisar khusus, hanya setengah langkah lagi untuk menjadi seorang kaisar. Jika budidayanya berjalan baik, Ming Yue akan segera dinobatkan sebagai kaisar. Pada saat itu, jika Ming Yue tidak dapat menemukan Lu Chen dan mendengar berita bahwa Lu Chen meninggal di tempat peristirahatannya, itu akan menjadi masalah besar. Gadis konyol Ming Yue itu memiliki pikiran yang kuat dan tergila-gila pada Lu Chen, jadi dia pasti akan melakukan hal-hal bodoh. Entah membalas dendam pada Kaisar Yi, atau bunuh diri, tidak peduli yang mana, itu jalan buntu. Oleh karena itu, Lu Chen tetap menulis surat, dan mencantumkan batasan raja yang sebenarnya di amplopnya. Di bawah raja yang sebenarnya, itu tidak bisa dibuka. Kemudian, Lu Chen menemukan orang suci tingkat rendah di kota, mengambil 5 juta kati batu roh berpola biru dengan kemurnian tinggi sebagai hadiah, dan meminta orang suci tingkat rendah untuk mengirim surat ke Istana Binatang Roh. 5 juta jin batu roh berpola biru dengan kemurnian tinggi adalah kekayaan besar bagi pejuang biasa. Seperti kata pepatah, uang membuat hantu memutar batu kilangan, dan kekurangan minyak membuat pelita Hades sulit dinyalakan.
Orang suci tingkat rendah menerima hadiah itu sambil tersenyum, dan dengan cepat mengirimkan surat untuk Lu Chen. Dalam waktu kurang dari sehari, Yuli memimpin pasukan fanatik ke kota kuno dan bergabung dengan Lu Chen. Dengan tidak adanya Fei Long dan Sangguan, komando legiun akan diserahkan kepada Yuli. Faktanya, Yuli adalah divisi formasi pertempuran yang kuat dan komandan pertempuran legiun. Dialah orang yang paling cocok untuk memimpin legiun. Hanya saja kekuatan tempur Yuli agak lemah, dan pamornya tidak sebaik Fei Long dan Sangguan Jin, sehingga ia mengalah pada komandan peringkat ketiga. Apakah kamu akan pergi ke Gunung Setan? Itu rumahku. Hebat. Aku sudah lama tidak pulang, kali ini aku kebetulan mengunjungi kerabat. Ketika Gao Hai mendengar bahwa dia akan pergi ke Gurun Barat, dia sangat bahagia hingga dia tidak bisa menutup mulutnya lebar-lebar. Keluarga Beiming di Gurun Barat telah ditempatkan di Gunung Zenmo selama beberapa generasi, menekan Gua Iblis, dan melawan Iblis, yang selalu menjadi misi keluarga Beiming. Tapi setelah Gao Hai mengikuti Lu Chen, dia pergi berkelahi, atau dalam perjalanan berkelahi, kapanpun dia punya waktu, dia bergegas berlatih, jarang pulang, dan sangat merindukan keluarganya. Oleh karena itu, kali ini Lu Chen pergi ke Gunung Zenmo, jika dia tidak bahagia, dia akan menjadi hantu. Tapi, setelah kegembiraan Gao Hai berlalu, dia menjadi sedikit khawatir lagi, kota kuno ini tidak memiliki susunan teleportasi Simo, jadi kita harus kembali ke kota Zhongzhou untuk memilikinya. Mungkinkah, bos, Anda menyuruh kami datang dari kota Zhongzhou, lalu membawa kami kembali ke kota Zhongzhou? Bukankah ini hanya melepas celana dan kentut? Petik 2. Mari kita turunkan susunan teleportasi yang besar, kecepatannya terlalu lambat, tidak secepat pesawat luar angkasa. Lu Chen tersenyum, dan berkata, ada pesawat luar angkasa yang disewakan di kota kuno ini, semuanya ikut denganku. Bagaimanapun, Lu Chen memimpin kerumunan ke titik berkumpulnya pesawat luar angkasa di kota, menyewa sebuah pesawat luar angkasa besar, dan terbang langsung ke Gurun Barat. Menyewa pesawat luar angkasa memang mahal, tapi kecepatan pesawat luar angkasa itu sangat cepat. Hanya dalam satu hari, mereka menyeberangi Laut Terlarang dan memasuki Gurun Barat. Gunung Iblis di kota Simo damai, tanpa suasana masa lalu yang dingin. Di halaman keluarga Beiming, ada seorang pria tertidur di kursi goyang sambil memegang kapak besar. Orang itu adalah kepala keluarga Beiming, ayah Gao Hai. Beiming sangat luas. Patriark, ada situasi. Tiba-tiba, seorang murid Beiming bergegas mendekat, mengganggu mimpi besar Beiming. Apakah ada perang di sarang setan? Beiming Haohan terbangun dengan kaget, reaksi pertamanya adalah mengambil kapak besar dan melompat dari kursi goyang. Tidak, bukan, murid Beiming itu kehabisan napas dan bahkan tidak dapat berbicara sepenuhnya. Oh tidak, baru-baru ini, iblis tidak lagi muncul, dan tidak ada perang di kota Mosan. Saya tidak terbiasa dengan hal itu. Tanpa berkelahi, makan, dan minum setiap hari menunggu kematian, aku akan segera hancur. Beiming Haohan menggaruk kepalanya, menatap murid Beiming itu, dan bertanya lagi, lalu apa yang terjadi ketika kamu datang ke sini? Di luar, sebuah pesawat luar angkasa besar datang, mungkin ada orang penting dari benua tengah yang datang. Murid Beiming menarik napas, dan berkata lagi, jika ini adalah masalah besar di benua tengah, Patriark tidak boleh menyambutnya secara langsung. Datang ke sini dengan pesawat luar angkasa besar, itu pasti menjadi pukulan besar di benua tengah. Biaya pesawat luar angkasa biasa sangat mahal, bagaimana dengan pesawat luar angkasa besar? Hanya pesawat luar angkasa besar di benua tengah yang punya sumber daya keuangan untuk mempekerjakan mereka, dan tiran lokal biasa tidak dapat melakukannya. Beiming, Haohan mengambil kapak besar, berlari keluar, dan berkata kepada murid Beiming, mungkin Raja Kota Zhongzhou yang sebenarnya ada di sini, ini orang besar, kita tidak boleh mengabaikannya, kepala keluarga harus keluar untuk bertemu dia. Juga, Anda pergi untuk memberitahu leluhur dan biarkan leluhur keluar menemani Anda. Petik 2. Tempat keluarga Beiming aristokrat sangat besar, Beiming Haohan berlari sepanjang waktu, dan dia berlari setengah batang dupa sebelum mencapai gerbang. Benar, dia berlari, dia tidak berani terbang. Orang yang bisa datang di pesawat luar angkasa besar pastilah raja sejati, dan bahkan mungkin ras manusia berpangkat tinggi di prefektur Zhongzhou. Di depan para petinggi umat manusia, sangat tidak sopan untuk terbang, dan sangat terhormat untuk berlari. Beiming Haohan berjalan keluar dari gerbang,
sudah ada lautan manusia di luar. Ratusan ribu anak-anak dari keluarga Beiming semuanya melihat ke atas, dan di atas langit, sebuah pesawat luar angkasa besar perlahan terbang ke arahnya. Tidak lama kemudian, Patriark Beiming juga diundang keluar, dan juga keluar untuk menemui orang-orang besar di benua tengah. Pesawat luar angkasa besar, itu pasti pejabat senior rumah Zongzu. Sudah puluhan ribu tahun berlalu, dan tidak ada pejabat tingkat tinggi rumah Zongzu yang datang ke Gunung Zhenmo untuk diperiksa, mereka juga belum mengunjungi keluarga Beiming kami. Hari ini, raja sebenarnya dari rumah Zongzu akhirnya datang. Ini adalah kehormatan besar bagi keluarga Beiming kami. Ngomong-ngomong, keluarga Beiming kita harus menyambut raja sebenarnya dari rumah Zongzu dengan baik, dan kita harus menunjukkan rasa hormat yang sebesar-besarnya. Beiming Patriark melihat ke pesawat luar angkasa besar yang tinggi di langit, dan dengan cepat berkata kepada Beiming Haohan. Semua orang jangan berdiri santai, semuanya berbaris bersama, dan jangan biarkan pejabat senior rumah Zongzu mengolok-olok mereka. Dan, memainkan musik, memainkan. Nima, di mana band keluarga Beiming kita? Pergi dan panggil mereka. Baru pada saat itulah Beiming Haohan sadar, dan segera berteriak dan memerintahkan semua orang untuk berbaris menyambutnya. Dia sangat sibuk. Ayah, tiba-tiba, jauh di atas langit, terdengar teriakan familiar. Apakah ini suara keluarga Kugao? Beiming Haohan ragu-ragu sejenak, tetapi suara itu adalah suara putranya, tetapi putranya sedang terburu-buru untuk berlatih di benua tengah. Bagaimana dia bisa kembali tanpa alasan, jadi dia tidak yakin. Kamu terlalu banyak tidur selama ini, kepalamu mengantuk, bagaimana mungkin itu suara Lai Hai? Itu pasti suara orang lain, memanggil ayah orang lain. Beiming Patriark memelototi Beiming Haohan, dan berkata, Lai Hai adalah seorang jenius dari keluarga Beiming kami. Dia bisa memasuki benua tengah untuk berkultivasi di usia muda. Dia ditakdirkan untuk menjadi seorang yang terhormat dan orang suci. Dia memiliki masa depan yang cerah. Dia berlari kembali tanpa alasan. Aku pikir juga begitu. Beiming Haohan mengangguk, menghela nafas lagi, dan berkata, hanya saja Lai Hai agak tidak selaras. Sejak dia mengirim surat terakhir kali, mengatakan bahwa dia pergi ke Zongzu untuk berlatih, dia belum menghubungi saya sampai sekarang. Saya tidak tahu bagaimana dia berkultivasi di benua tengah. Saya tidak tahu apakah dia telah memasuki Zun atau belum. Petik 2. Benua tengah memiliki banyak energi spiritual dan sumber daya yang melimpah dapat dengan mudah memasuki Zun. Untuk menjadi orang suci, saya khawatir itu akan memakan waktu puluhan tahun. Bagaimanapun, menjadi orang suci tidaklah mudah. Tanpa pengendapan waktu, seseorang tidak bisa menjadi orang suci sama sekali. Pada awalnya, lelaki tua itu dipilih oleh Istana Zongzu, dan dia sudah berusia 300 tahun ketika dia pergi ke Zongzu untuk berlatih. Pada saat itu, lelaki tua itu adalah seorang yang bertubuh emas, jadi dia masih relatif muda. Kemudian, saya membutuhkan 300 tahun untuk menjadi orang suci. Setelah menyelesaikan pidatonya, Patriark Beiming berkata dengan emosi, anak ini Lai Hai sangat berbakat, dia diterima di benua tengah pada usia muda, dan waktunya untuk menjadi orang suci pasti akan jauh lebih cepat daripada orang tua ini. Yang tua manusia menebak bahwa setelah 30 tahun, Lai Hai akan menjadi orang suci. Petik 2. Masuklah kehormatan dan jadilah orang bijak, dan jadilah raja sejati. Melihat pesawat luar angkasa di ketinggian yang telah berhenti, Beiming Haohan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Keluarga Beiming saya hanya memiliki satu raja sejati, leluhur lama. Jika Lai Hai bisa menjadi raja sejati, maka keluarga Beiming kami akan menjadi raja ganda. Raja sejati masih bisa meremehkan 3 keluarga besar Dongfang, Simen dan Nangong. Dengan bakat Lai Hai, hanya masalah waktu sebelum dia menjadi raja sejati. Pada awalnya, aku membutuhkan waktu 3000 tahun bagi lelaki tua ini untuk mencapai alam suci dan menjadi raja sejati. Lai Hai jelas lebih cepat dari orang tua itu. Diperkirakan setelah 300 tahun berkultivasi, dia seharusnya sudah memasuki ambang alam raja sejati dan menjadi raja sejati. Paling lambat, itu tidak akan melebihi 500 tahun. Saat itu, keluarga Beiming kita pasti akan menyambut raja sejati yang baru. Patriark Beiming berkata dengan optimis. Menurut kata-kata mulia leluhur, Lai Hai pasti akan menjadi raja sejati dalam waktu ratusan tahun. Beiming Haohan sangat gembira, dengan senyuman di wajahnya,
dia sangat bahagia hingga dia tidak bisa menutup mulutnya lebar-lebar. Bagi para pejuang, setelah memasuki Zun, masa hidup akan diperpanjang secara signifikan, dan 1000 atau ratusan tahun hanyalah sekejap mata, yang bukanlah waktu yang lama. Ribuan tahun, itu hampir sama. Oleh karena itu, di matanya, jika Beiming Lihai menjadi orang suci dalam 30 tahun dan menjadi raja sejati dalam 300 tahun, tidak akan memakan banyak waktu. Sambil berbicara, seseorang melompat keluar dari pesawat luar angkasa, dan melayang ke bawah, dengan momentum yang mengerikan, seorang raja sejati di langit dan bumi, menindas orang. Raja Liu He yang sejati. Pada saat itu, ratusan ribu murid Beiming tercengang. Nenek moyang Beiming adalah kekuatan tempur tertinggi di seluruh keluarga Beiming, dan dia hanyalah raja sejati tingkat kedua, milik raja sejati tingkat rendah. Tapi orang yang datang langsung dari Liu He, dia adalah raja sejati tingkat tinggi. Saya telah melihat Raja Liu He yang sejati. Beiming Haohan dan Beiming Patriark tidak berani melihat langsung ke orang yang datang, mereka buru-buru menundukkan kepala dan berkata dengan hormat. Dalam sekejap mata, orang yang datang sudah mendarat tepat di depan Beiming Haohan. Ayah, leluhur, apa yang kamu lakukan, mengapa kamu bersikap sopan padaku? Pengunjung itu bertanya dengan curiga. Lai Hai. Beiming Haohan dan Beiming Patriark tanpa sadar melirik, dan tercengang di tempat. Orang yang datang memang Raja sejati Liu He, tapi tidak lain adalah Beiming Lihai, putra Beiming Haohan. Ya Tuhan, ini pria besar yang mereka sapa. Saat itu, Beiming Haohan curiga ia sedang berfantasi, dan leluhur Beiming juga curiga bahwa mata lamanya redup, dan ia telah salah menilai orang tersebut. Ketika mereka kembali tenang dan memastikan bahwa yang ada di depan mereka adalah Beiming Lihai, mereka langsung mengalami keterkejutan yang sangat besar, dan bahkan membuka mulut lebar-lebar karena terkejut, tidak dapat menutupnya. Jangan menebak-nebak, bolehkah menjadi orang suci dalam 30 tahun dan menjadi raja sejati dalam 300 tahun? Bagaimana? Sudah berapa tahun? Beiming Lihai telah menjadi raja sejati, dan bahkan Liu He, termasuk di antara raja sejati berpangkat tinggi. Mereka meramalkan bahwa Beiming Lihai akan membutuhkan waktu 300 tahun untuk menjadi raja sejati, yang langsung menjadi lelucon. Ternyata Raja Liu He yang sejati adalah tuan muda kita. Aduh, tuan muda sudah kembali. Aku akan pergi, ini baru beberapa tahun, tuan muda telah menjadi raja sejati, dan dia juga Raja Liu He yang sebenarnya, sungguh sulit dipercaya. Pada awalnya, tuan muda pergi bersama Lu Chen itu, tapi dia berubah menjadi Raja Liu He yang sejati ketika dia kembali. Dia benar-benar mengikuti orang yang tepat. Lu Chen itu adalah pria yang mulia, kenapa aku tidak pergi bersamanya saat itu? Brengsek, kamu jenis kulit lobak segar apa, apakah kamu memenuhi syarat untuk pergi bersama Lu Chen? Artinya, hanya seorang jenius seni bela diri seperti tuan muda yang berhak disukai oleh seorang bangsawan. Kami orang biasa hanya bisa iri dan membencinya. Saat itu, ratusan ribu murid Beiming sedang keributan, semua orang sangat bersemangat dan banyak bicara. Anakku, apakah kamu raja yang sebenarnya? Cucuku, apakah kamu benar-benar mencapai Liu He? Baik Beiming Haohan dan Beiming Patriark tidak tahan lagi, dan mereka bertanya. Masing-masing, sungguh, aku sudah berdiri di depanmu, apakah ini masih salah? Gao Hai berkata dengan marah. Benar-benar hebat. Keluarga Beiming saya memiliki raja baru yang sebenarnya, dan dia adalah Raja Liu He yang sebenarnya, jadi saya bisa meremehkan 3 keluarga besar lainnya. Saat itu, Beiming Haohan menjadi bersemangat. Para leluhur keluarga Dongfang, Ximen, dan Namong mungkin akan memberi hormat ketika mereka melihat lelaki tua ini di masa depan. Patriark Beiming tertawa terbahak-bahak.